Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 Maxilla ingin mempersembahkan video pembelajaran tentang penyakit gigi dan mulut. Apa itu? Yap, stomatitis. Kalian tahu nggak apa itu stomatitis? Sebelum lanjut, kita perkenalan diri dulu yuk. Jadi teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 Maxilla, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan kakak Bindam, Kak Aisyah Nadifa Ahmad, dengan anggota Hengki Robiansyah, Noval Iza Maulana, Hana Natasha Arif, Stefani Tobing, Huda Ruzana, Wanda Khofifah Rizky Awaludin, Feni Cahya Ayu, Vincentia Devi Denanda, Fahriani, Natasha Elizabeth Sri Mikael Siregar, dan Merpati Insumandun Rumere. Nah, kami akan menjelaskan stomatitis dari definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, pencegahan, hingga prognosis. Kita mulai dari definisi dulu ya teman-teman. Stomatitis aptosa atau sariawan adalah luka atau peradangan di bibir dan dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Stomatitis atau sariawan biasanya muncul di bagian lidah, bibir, pipi bagian dalam, hingga gusi. Bisa membentuk oval atau bulat, berwarna putih atau kuning dengan tepian berwarna merah, dan memiliki ukuran serta jumlah yang bervariasi. Stomatitis atau sariawan biasanya dapat pulih dengan sendirinya dalam waktu 1-2 minggu. Kita lanjut tentang epidemiologi. Stomatitis aptous mempengaruhi sekitar 20% dari populasi umum dan biasanya sedikit lebih umum terjadi pada anak perempuan dan wanita dewasa. Ras tidak menjadi faktor penyebab penyakit ini, teman-teman. Serangan tersebut mungkin terjadi selama masa kanak-kanak, tetapi lebih sering terjadi pada dekade kedua dan ketiga kehidupan dan menjadi kurang umum dengan bertambahnya usia. Stomatitis aptous dapat menjadi manifestasi atau perwujudan dari sindrom Behcet, lupus erythematosus sistemik, artritis reaktif, atau penyakit radang usus, terutama penyakit Crohn. Gangguan ini dapat disingkirkan berdasarkan tanda dan gejala sistemik, teman-teman. Kita lanjut etiologi ya teman-teman. Penyebab stomatitis aptous adalah idiopatik dan multifaktorial, tetapi kemungkinan melihatkan aktivasi sistem imun yang dimediasi sel. Ulcus aptous tidak disebabkan oleh infeksi akut dan oleh karena itu tidak menular. Stomatitis aptous dapat dipicu oleh trauma lokal, stres emosional atau fisiologis, alergi atau sensitivitas seperti natrium lauryl sulfat yang ada dalam pasta gigi, dan produk kebersihan mulut, makanan seperti kayu manis, keju, jeruk, buah ara atau nanas, paparan toksin seperti nitrat dalam air minum, menstruasi, atau perubahan mikrobioma oral, malabsorpsi, enteropati, atau penyakit celiak mungkin juga ada. Sebanyak 20% kasus terkait dengan defisiensi hematinik seperti zat besi, folat, vitamin B6 dan B12, meskipun defisiensi lain seperti vitamin D, zinc, atau tiamin juga mungkin ada. Ulcus aptous lebih umum terjadi pada bukan perokok dan perokok yang berhenti merokok, serta lebih jarang terjadi pada individu dengan praktik kebersihan mulut yang baik, teman-teman. Nah, materi selanjutnya yaitu patofisiologi. Ulcerasi aptous pada awalnya adalah akibat dari disfungsi imun yang dimediasi oleh sel T, tetapi juga dapat melibatkan neutrofil dan destruksi yang dimediasi sel mas pada epitel mukosa. Nah, proses inflamasi ini menghasilkan pseudomembran yang mengandung eksudat fibrinosa, bakteri, sel inflamasi, dan sel mukosa nekrotik. Ulcus aptous terjadi pada mukosa mulut non-keratin seperti di sepanjang permukaan labial atau bukal, langit-langit lunak, dasar mulut, permukaan ventral atau lateral lidah, fauces tonsilar, gingiva bebas, marginal atau tidak menempel, yang berdekatan dengan gigi, dan gingiva alveolar di sulcus rahang atas dan bawah. Apa saja sih cara mencegah stomatitis? Yang pertama, apabila Anda mengalami stres, cobalah untuk rileks sejenak untuk meredakan stres yang dapat memicu timbulnya stomatitis.
Untuk mencegah stomatitis aphthous, Anda dapat memperbanyak konsumsi makanan maupun suplemen yang mengandung vitamin B seperti brokoli, paprika, bayam, buah bit, asparagus, kacang-kacangan, maupun hati sapi. Untuk mencegah stomatitis herpes, hindari kontak maupun menggunakan alat makan, lipstik, atau pelembab bibir secara bersamaan dengan penderita herpes. Selanjutnya, Anda juga dapat menghindari menggunakan antiseptik kumur yang mengandung etanol karena zat tersebut dapat mengiritasi rongga mulut dan menyebabkan sariawan. Perbanyaklah konsumsi air untuk mencegah mulut menjadi kering dan muncul stomatitis. Lalu, kamu harus menjaga kesehatan dan kebersihan rongga mulut. Selanjutnya, penggunaan dental wax untuk menutupi bagian kawat gigi dan retainer yang tajam bagi yang memakai. Lalu, mengurangi kebiasaan menggigit pipi atau bibir yang dapat menimbulkan luka. Selanjutnya adalah prognosis. Prognosis untuk kesembuhan stomatitis atau sariawan tergantung pada penyebab masalah. Sariawan yang ringan umumnya tidak membutuhkan pengobatan khusus karena dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 1-2 minggu. Kalaupun menggunakan obat, hal tersebut ditujukan untuk mengurangi gejala atau nyeri akibat sariawan. Nah, sekian dulu dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.